Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tips ataupun sharing kepada teman-teman pejuang NIP CPNS tahun 2021. Bagaimana sih untuk sukses dalam tahap SKB ini? Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos passing grade, yang sudah laksanakan SKB. Tentunya saya berdoa juga semoga teman-teman dapat lanjut ke tahap seleksi kompetensi bidang. Di sini saya akan berbagi tips ataupun sharing pengalaman saya lolos SKB CPNS tahun 2019 yang SKB-nya dilaksanakan tahun 2020. Pertama, bahwa bagi teman-teman yang sudah melaksanakan SKD dan sudah lolos passing grade tentunya harus mempunyai keyakinan ataupun punya peta kira-kira lolos nggak nih ke tahap SKB. Kan sudah bertebaran itu ya, namanya quick count. Jadi kita dari situ yang sudah SKD memiliki gambaran, sepertinya dengan nilai sekian saya lanjut ke tahap SKB. Dari situlah akhirnya kalian harus punya niat. Sekarang waktunya untuk mempersiapkan apa-apa saja yang kiranya perlu saya pelajari untuk SKB nanti. Karena kalau sudah di tahap SKB kan ibaratnya satu kaki sudah diformasi seperti itu ya. Jadi tinggal ngetrepkan kaki biar dua-duanya menduduki kuota. Jadi yang pertama bahwa persiapkan diri dari sekarang. Persiapkan diri, persiapkan materi dan lain-lain. Kalau kalian sudah yakin, saya masuk nih, ya udah persiapkan dari sekarang. Jangan nunggu pengumuman apakah saya lolos atau tidak. Jangan, tapi teman-teman harus mempersiapkannya dari sekarang. Kemudian yang kedua, setelah adanya persiapan, kemudian teman-teman harus yakin, harus tahu nih jabatan yang teman-teman lamar itu termasuk di dalam jabatan fungsional ataupun jabatan pelaksana, karena nantinya itu berbeda kan antara jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Untuk mengetahuinya bagaimana, teman-teman bisa browsing. Biasanya kalau di jabatan fungsional itu diatur di dalam Permen Pan RB tersendiri. Contohnya di Mahkamah Agung itu ada Jakfung Pranata Peradilan, itu diatur di dalam Permen Pan RB 26/2019. Nah di situ itu sudah lengkap tugasnya apa, sudah lengkap di situ dari tugas jabatannya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan gambaran. Tetapi untuk jabatan pelaksana sendiri itu nomenklaturnya, kalau saya tidak salah, di dalam Permen Pan RB 41 tahun 2018. Teman-teman bisa cari ya nanti jabatannya teman-teman lamar ini pelaksana ataupun fungsional. Nah itu penting karena SKB ini kan sudah kompetensi bidang, gambaran pekerjaan kita nanti ataupun keahlian kita yang berkaitan dengan jabatan yang akan kita lamar. Jadi itu penting untuk diketahui dari sekarang, fungsional ataupun pelaksana. Nah kaitannya dengan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, maka tips yang ketiga yang harus teman-teman ketahui adalah pelajari Undang-Undang ASN. Karena di situ kan sudah secara umum dijelaskan ASN itu ada jabatan fungsional, pelaksana, nanti ada jabatan fungsional itu ada tingkatan-tingkatannya seperti itu. Nah dari situ nanti kan teman-teman agak ada gambaran. Karena di dalam SKB itu tidak semuanya kebiasaan, tidak semuanya itu soalnya berkaitan dengan bidang, tapi secara umum dulu nih ASN, Undang-Undang ASN. Jadi teman-teman harus berangkat dari sini dulu, Undang-Undang ASN. Nanti masuk ke materi ataupun kompetensi bidang dari jabatan yang kita lamar. Jadi itu harus minimal memahami resume dari Undang-Undang ASN lah. Itu akan menjadi gambaran tersendiri untuk teman-teman. ASN itu seperti ini. Jadi kalau ada soal tentang ASN, teman-teman akan mudah menjawab.
tahun 2020 SKB saya juga ada beberapa soal tentang ASN yang sumbernya yakni dari Undang-Undang ASN. Kemudian itu tadi yang ketiga. Yang keempat, setelah teman-teman paham tentang Undang-Undang ASN, udah tahu tentang jabatannya, instansinya juga jangan lupa. Misalkan di Mahkamah Agung, sejarahnya seperti apa, ketuanya siapa saja, itu bisa jadi keluar. Jadi kalau tidak ada salahnya teman-teman pelajari itu. Kalau misalkan di SKB tidak keluar juga itu sebagai pengetahuan. Kan ada patah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalian kenali dulu nih instansi kalian itu seperti apa. Misalkan di Kemenkumham, di Mahkamah Agung, kenali dulu seperti apa sejarahnya, tugasnya, wewenangnya, dasar hukumnya, itu harus paham. Kemudian yang kelima, jadi Undang-Undang ASN dari instansi, kalian juga harus sebenarnya mempunyai strategi belajar. Tadi kan itu sudah ada 4 tipsnya. Dari 4 tips itu kan kalian akan mempunyai mindset, oh yang saya pahami dulu misalkan Undang-Undang ASN dulu nih, karena secara umum insan jabatan saya itu kan ASN dulu saya pelajari. Nah, ASN itu kan ada jabatan pelaksana fungsional. Kebetulan jabatan saya ini ke jabatan misalkan fungsional ya, kayak arsip RI itu. Dibacalah aturan Permen Pan RB-nya. Jabatan udah selesai. Masa instansinya nggak dibaca? Nah, instansinya nanti juga dipelajari sejarahnya, tugas wewenang dan juga dasar hukum seperti itu. Kalau untuk strategi belajar, untuk masing-masing orang mungkin berbeda ya. Kalau saya dulu lebih dengan metode meresum. Karena dengan meresum kita membaca dan mencatat. Kalau menurut saya itu akan lebih kuat ingatannya. Ini sedikit bahan-bahan saya kalau masih ada bahan-bahan SKB. Yaitu jadi teman-teman harus banyak baca, sharing. Nah, dan yang nggak kalah penting nih, teman-teman juga bisa bertanya kepada teman ataupun senior yang sudah pernah melaksanakan SKB, gambarannya seperti apa sih gitu. Tapi saya yakin bahwa gambaran SKB itu soal-soalnya tidak beda jauh dari bidang yang kita lamar. Misalkan bidang hukum ya, tidak jauh-jauh lah dari bidang hukum itu. Jadi teman-teman jangan terlalu masuk ke dalam, tapi yang umum dulu itu harus dipelajari. Misalkan bidang hukum nih, ya belajar dari pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia. Itu kan terlihat sepele ya, tapi itu penting sebenarnya buat dasar teman-teman untuk masuk lebih dalam lagi. Jadi pada intinya itu adalah beberapa tips dari saya yang sudah saya terapkan ketika saya SKB dulu, dan alhamdulillah lolos CPNS tahun 2019. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Sekian.